Hai teman-teman dan Bu Febri, perkenalkan nama saya Brian Jonathan Tatang. Kali ini saya ingin membahas tentang bab 1 yaitu piutang. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama yaitu pengertian dan jenis piutang. Yang pertama itu pengertian piutang ya. Piutang merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang mempunyai jatuh tempo, nilai jatuh tempo, dan bila ada perjanjian mempunyai bunga. Piutang menurut pernyataan standar akuntansi keuangan meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dari penjualan aksuran, pencatatannya dalam neraca dipisahkan menjadi aktiva lancar dan tidak lancar. Piutang yang memiliki tanggal jatuh tempo kurang dari 1 tahun ditempatkan sebagai aktiva lain-lain atau other asset. Khusus untuk barang konsinyasi yang dicatat piutang hanyalah yang telah laku. Yang kedua, jenis piutang. Jenis piutang itu sangat banyak, ada banyak sekali, yaitu piutang yang diantara itu piutang dagang atau account receivable, yaitu tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun sehingga dilaporkan sebagai aktiva lancar. Yang B, piutang wesel atau not receivable, yaitu piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Piutang wesel juga dibagi menjadi 3, yaitu wesel yaitu surat perintah dari kreditur kepada debitur ya untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Terus yang kedua, wesel berbunga, yaitu wesel nilai nominalnya merupakan nilai pada saat penarikan, sedangkan nilai tunai pada saat jatuh tempo adalah nilai nominal ditambah dengan bunga. Yang ketiga, wesel tidak berbunga, yaitu wesel yang nilainya saat jatuh tempo sama dengan nilai nominalnya, sedangkan nilai jika saat dijual belikan berkurang sebesar bunga diskonto yang diperhitungkan. Yang C, piutang non dagang, yaitu piutang kepada pihak lain yang timbul bukan karena penjualan barang atau secara kredit. Terdiri atas macam-macam tagihan, tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Bentuk piutang dagang itu mempunyai ada 5, yaitu beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, uang muka pembelian, piutang pajak, piutang lain-lain. Yaitu ada tugas pokok bagian piutang. Kegiatan bagian akuntansi menyangkut piutang adalah kegiatan administrasi piutang yang dilaksanakan oleh bagian piutang. Administrasi piutang merupakan pencatatan data dan informasi yang menyangkut piutang pada setiap debitur secara individual. Kegiatan bagian piutang dituntut dapat menghasilkan informasi mengenai tingkat kelancaran pembayaran dan usia piutang pada saat debitur. Tugas pokok bagian piutang antaranya ada 3, yaitu yang pertama, mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan piutang pada saat debitur seperti transaksi penjualan kredit, penjualan kredit atau pengurangan harga faktur. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat pembayaran. Artinya, pengawasan terhadap apakah debitur membayar tepat pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan syarat pembayaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap maksimum kredit yang diberikan dalam arti apakah penjualan yang dilakukan bagian penjualan sama dengan maksimum kredit yang ditetapkan oleh bagian kredit, sehingga pada tiap bagian dalam perusahaan terjadi pengecekan terhadap suatu transaksi yang dia lakukan. Yang B, pengolahan kartu piutang. Yang pertama itu tugas bagian kartu piutang. Kegiatan tersebut secara periodik harus dapat menghasilkan hal-hal berikut ini. Ada 3, yaitu pertama, surat pernyataan piutang untuk dikirim kepada debitur. Yang kedua, daftar saldo piutang memuat informasi mengenai saldo piutang kepada tiap debitur pada tanggal tertentu. Yang ketiga, daftar umur piutang yang memuat informasi mengenai piutang pada tiap debitur yang dikelompokkan berdasarkan usia piutang. Yang kedua, mutasi piutang. Transaksi penjualan kredit akan berpengaruh positif terhadap saldo piutang, sedangkan retur penjualan, mutasi piutang, dan penghapusan piutang berpengaruh negatif terhadap saldo piutang.
Mutasi penambahan dan pengurangan piutang antara lain ada dua, yaitu penambahan piutang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Yang B, pengurangan piutang karena transaksi ada tiga, yaitu penerimaan pembayaran dari debitur, pengembalian barang yang telah dijual, atau retur barang, atau penghapusan piutang. Yang ketiga itu membukukan mutasi piutang ke kartu piutang. Untuk tujuan akuntansi, piutang memiliki arti yang lebih sempit, yaitu klaim yang diharapkan akan diselesaikan melalui penerimaan uang. Mutasi piutang harus didukung dan dilengkapi bukti yang menjadi dokumen transaksi tersebut dan menjadi sumber pencatatan dalam buku-buku yang terkait dengan piutang antara lain. A. Pertama yaitu faktur penjualan kredit sebagai dokumen transaksi terjadinya piutang. Dipertimbangkan sebagai dokumen penerimaan piutang. Yang C. Nota debit atau kredit sebagai bukti penerimaan kembali barang yang dijual. Memo kredit dari bank sebagai bukti penerimaan tagihan dari debitur melalui bank. Yang kelima, yang terakhir, bukti memorial sebagai bukti transaksi penghapusan piutang. Lalu yang ke C, konfirmasi saldo piutang. Yang pertama, konfirmasi piutang. Konfirmasi adalah surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa kisah keuangannya mengenai benar atau tidaknya saldo piutang pada tanggal tertentu seperti yang disebutkan dalam surat tersebut. Sedangkan konfirmasi piutang adalah surat pernyataan yang menyajikan rincian jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur pada waktu yang tertentu. 2. Jenis konfirmasi piutang. Yang A. Pertama, konfirmasi positif, yaitu surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik yang berisi permintaan agar debitur mengirim surat balasan kepada akuntan publik baik jika setuju maupun tidak setuju tentang saldo dalam surat konfirmasi. Ciri-ciri debitur yang dikirim surat konfirmasi adalah ada 4. Itu yang pertama, tidak ada kepastian tentang kesalahan atau ketidakberesan dari akibat hasil penilaian sistem pengendalian intern atau SPI lemah. 2. Debitur merupakan perusahaan bukan orang pribadi. 3. Jumlah saldo debitur sangat besar dari seluruh piutang. Yang keempat, piutang berasal dari penjualan kredit. Yang B. Konfirmasi negatif, yaitu surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur, di mana pihak debitur meminta mengirim balasannya langsung kepada akuntan publik jika tidak setuju atas saldo dalam surat konfirmasi. Konfirmasi negatif juga memiliki ciri-ciri, yaitu ada 3. Hasil penilaian sistem pengendalian intern sangat baik. Yang kedua, debitur banyak jumlahnya tetapi saldonya relatif kecil. Yang ketiga, debitur terdiri atas orang pribadi. Lalu lanjut kita ke ketiga, yaitu bentuk surat konfirmasi piutang. Ada beberapa bentuk surat konfirmasi piutang, yaitu sebagai berikut. Yang A, surat konfirmasi piutang akhir tahun. Dalam konfirmasi ini, yang diinformasikan kepada pelanggan hanya saldo akhir bulan tertentu saja. Yang kedua, surat konfirmasi satuan piutang. Dalam konfirmasi ini berbentuk satuan piutang yang dikirimkan kepada pelanggan adalah saldo awal 1 bulan. Yang ketiga, surat konfirmasi faktur yang belum terbayar. Dalam konfirmasi ini diinformasikan kepada pelanggan hanya faktur yang belum dibayar sampai tanggal tertentu. D. Penghapusan piutang dagang. A. Penghapusan piutang dagang berdasarkan ketetapan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK tentang piutang. Nilai piutang yang terdapat dalam neraca adalah sebesar piutang yang jatuh tempo dikurangi dengan jumlah yang tidak dapat ditagih. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat perhitungan cadangan piutang tak tertagih. Piutang dihapuskan berdasarkan keputusan kepala bagian keuangan setelah dinyatakan tidak mungkin dapat ditagih berdasarkan alasan sesuai verifikasi kebenarannya. Ada 2 metode pencatatan yang dapat diterapkan dalam pencatatan transaksi penghapusan piutang. Yang pertama yaitu metode langsung atau direct write off method, dan metode tidak langsung atau metode penyisian atau allowance method. Metode mana yang digunakan biasanya diterapkan dengan memperhatikan jangka waktu pembayaran atau syarat pembayaran yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, metode penghapusan langsung atau direct write off method. Dalam penerapan metode langsung, kerugian akibat piutang dapat yang guys, tadi ada kesalahan teknis. Mari kita lanjut lagi, yaitu memungkinkan adanya beban penghapusan piutang
yang tidak relevan dengan periode terjadinya piutang. Metode langsung biasa digunakan dalam perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak banyak melakukan penjualan kredit. Yang A. Pencatatan dan cadangan kerugian piutang. Yang B. Pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Penerapan metode secara langsung. Metode pengisian atau allowance method kerugian piutang yang dijadikan beban suatu periode akuntansi digabungkan dengan piutang yang terjadinya dalam periode yang bersangkutan. Besar piutang dapat terbagi, taksiran kerugian piutang diakui atau dicatat pada tiap akhir periode. Artinya bukan pada saat terjadi penghapusan piutang. Metode pengisian biasa digunakan dalam perusahaan yang pada umumnya melakukan penjualan dengan pembayaran kredit. Taksiran kerugian piutang dapat berdasarkan bukti memorial yang dikeluarkan oleh bagian kredit. Pada tiap akhir periode, besar piutang dapat ditaksir tidak dapat diterima, pembayarannya dicatat dalam perhitungan umum dengan mendebit akun beban penghapusan piutang atau bad debt expense dan kredit akun pengisian kerugian piutang atau allowance for bad debts. Yang E. Taksiran piutang tidak tertagih. 1. Taksiran piutang tertagih dengan pendekatan neraca. Kerugian piutang tertagih ditentukan jumlah melalui taksiran yang dibandingkan atau match dengan penjualan pada periode akuntansi yang sama dengan periode terjadi penjualan. Yang B. Pencatatan taksiran kerugian piutang berdasarkan analisa usia piutang. Piutang dapat dikelompokkan menjadi piutang yang belum jatuh tempo dan piutang yang jatuh tempo. Piutang yang telah jatuh tempo dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan namanya menunggak. Besarnya presentasi taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan usia tiap kelompok. Piutang wesel. Pengertian piutang wesel atau promise adalah tagihan yang dilengkapi perjanjian tertulis. Jika timbul dari kreditur disebut wesel. Sedangkan jika inisiatif pembuatan perjanjian tertulis itu timbul dari debitur disebut promise. Adapun wesel adalah perintah tertulis dari kreditur ditujukan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada pembawa surat. Promise adalah surat pengakuan atau janji tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang pada saat tanggal yang telah ditentukan kepada orang atau barang tertentu atau pembawa. Jadi wesel itu yang bawa itu kreditur ditunjukkan kepada debitur. Kalau promise itu debitur kepada kreditur. Nah, wesel dibedakan menjadi dua, yaitu wesel berbunga, yaitu wesel yang punya tingkat bunga yang ditetapkan. Yang B, wesel tanpa bunga, yaitu wesel yang bunganya sudah termasuk di dalam jumlah nominalnya sehingga bunga tidak dinyatakan secara eksplisit. Ada wesel yang dapat dijual kepada pihak lain seperti bank. Ada juga yang tidak. Pendiskontoan wesel dilakukan sebagai sebelah. Maaf guys, ini ada kesalahan teknis lagi yang kedua. Tapi kita lanjut lagi. Pendiskontoan wesel dilakukan sebelum jatuh tempo. Piutang wesel berbunga adalah piutang wesel di mana debitur dikenai jumlah bunga seperti yang tertera dalam lembar weselnya selama umur wesel. Sementara itu, piutang wesel tidak berbunga adalah piutang wesel yang tidak dikenai bunga. 2. Pengertian pendiskontoan wesel. Pendiskontoan wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu diskonto. Bunga yang diperhitungkan inilah yang disebut juga dengan diskonto. Jadi bunga diskonto sama dengan nilai jatuh tempo dikali tarif diskonto kali periode diskonto. Pada saat pemilik wesel ingin mendiskontokan wesel, yang perlu diperhatikan adalah penentuan tanggal jatuh tempo yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dengan debitur. Perhitungan diskonto atau bunga dihitung berdasarkan jumlah hari sesungguhnya sejak wesel diskonto sampai tanggal jatuh tempo. Dalam perhitungan hari diskonto, tanggal terjadinya transaksi tidak dihitung tetapi tanggal jatuh tempo dihitung. 3. Pencatatan piutang wesel atau non receivable. Piutang wesel akan dicatat sebesar nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan yang diharapkan diterima. Nilai sekarang wesel jangka pendek umumnya tidak berbeda dengan nilai jatuh tempo jika ada selisih jumlahnya tidak material, sehingga untuk wesel jangka pendek umumnya akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Piutang wesel jangka panjang dinilai sekarang atau lebih awal dengan tingkat bunga pasar yang berlaku pada saat wesel diterbitkan. Jika tingkat bunga yang ditetapkan untuk piutang wesel sama dengan tingkat bunga pasar, maka
Wesel tersebut terjual sebesar nilai nominalnya. Tetapi jika tingkat bunga wesel yang ditetapkan tidak sama dengan tingkat bunga pasar, maka piutang wesel tersebut akan terjual dengan nilai yang berbeda dengan nilai nominalnya. Perbedaannya yaitu antara nilai nominal dengan nilai sekarang, arus kas yang diterima disebut agio atau disagio. Lanjut yang keempat, penilaian piutang wesel atau non receivable. Piutang wesel jangka pendek dicatat dan dilaporkan pada nilai produksi yang dapat direalisasi. Ini juga nominalnya dikurangi semua pengisian yang diperlukan, yaitu besarnya piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam penilaian wesel tadi jangka pendek sama seperti piutang. Demikian pula untuk pengetahuan beban piutang yang terlibat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ke channel saya. Dadah.